Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Razi Kemal Fadal Alfarezi dengan kode NIM 110220069. Saya dari kelas EL4406. Saya akan menjelaskan terkait judul dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Narasumber yang saya dapatkan dari Profesor Supriyono SPD MPD. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Barangkali di benak kalian bertanya, dari mana dapat menggali sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu? Ternyata sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kata mencerdaskan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang harus berdasar pada nilai Pancasila. Dengan demikian, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila telah mengabaikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dapat dirunut ke dalam sebagai pembijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal pada Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum diungkap secara tegas. Penekanannya hanya ada pada ilmu, pengetahuan dan teknologi yang harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai Pancasila lebih lanjut. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Secara realita, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara, perlu diperhatikan yang lebih khusus oleh kaum intelektual. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sekarang ini belum berakat pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga program studi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi yang terserap oleh dunia pasar. Hal ini menunjukkan terdapat beberapa tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan
ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju gitunya. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu kemampuan kerja, kepuasan, dan hasilnya mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin segitu aja dari resume dan analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.